Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik selalu dan sehat selalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menentukan struktur dalam teks cerita pendek. Yang kedua, menentukan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita pendek. Cerpen adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang hanya memusatkan cerita pada satu tokoh saja. Cerita tersebut disertai dengan berbagai konflik dan solusi. Tujuan dari cerpen adalah untuk menghibur para pembaca dan mendidik pembaca dengan nilai moral serta nilai kebaikan yang terkandung dalam cerpen. Ciri-ciri cerpen adalah: yang pertama, cerpen adalah bacaan singkat yang bisa dibaca sekali duduk, kira-kira 10-30 menit. Jumlah kata dalam cerpen sekitar 500-5000 kata. Isi cerpen bersifat fiksi atau tidak nyata. Bentuk ceritanya lebih singkat dibanding novel. Penggunaan kata-kata dalam cerpen mudah dimengerti dibandingkan dengan novel. Penokohan dalam cerpen sederhana. Biasanya cerpen dapat meninggalkan kesan atau pesan bagi pembacanya. Struktur teks cerita pendek. Nah, di sini struktur teks cerita pendek ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, apa yang dialami tokoh utama, serta di mana peristiwa tersebut terjadi. Rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa adalah deretan kisah yang berkelanjutan yang tidak terduga. Yang ketiga adalah komplikasi. Cerita berisikan akibat dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Akibat itu berupa konflik atau pertentangan pada diri tokoh. Konflik mempengaruhi waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Jadi komplikasi ini adalah masalah memuncak atau istilah lainnya klimaks. Seperti itu. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah atau tantangan berhasil dicapai. Cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, jadi di resolusi ini masalah yang ada dalam cerpen itu sudah mendapat solusi. Jadi sudah mendapatkan pemecahan dari masalah tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh cerpen yang berjudul Bintang karya Wijayanti. Nah, di sini. Di sini adik-adik kita bisa melihat 2 paragraf di awal. Ya, kakak bacakan aja ya. Dia duduk di samping jendela di bawah sinar lampu yang temaram, mencoba memandang langit yang gelap. Hanya ada rembulan yang memantulkan sebagian dari cahaya matahari. Tak ada bintang yang terlihat. Semua bersembunyi di balik awan. Barangkali malu untuk dilihat, katanya dalam hati serasa tersenyum. Angin malam berhembus sepoi-sepoi seolah mengembuskan udara pada wajah yang lembut. Awan bergerak perlahan memberikan seni tersendiri di kegelapan malam. Ternyata ada satu bintang di balik awan. Senyumnya tersungging di balik bibirnya yang mungil. Ya Rab, ternyata setitik cahaya pun bisa memberikan keindahan yang luar biasa di antara luasnya langit yang gelap di malam hari. Seandainya ketika membuka jendela, memandang langit dan tak menemukan bintang, kemudian kita mencoba menatap awan tapi menutup jendela kembali, kita tak akan menemukan bintang yang tersembunyi di balik awan. Seperti setitik bintang di kegelapan malam, terkadang kita tak menyadari ada cahaya kecil dalam malam yang gelap, yang kita beri nama bintang. Betapa indahnya cahaya itu walaupun tak bisa menerangi malam. Tapi, lain halnya ketika kita melihat ada setitik noda di atas kain putih yang membentang,
Kita justru terfokus pada noda yang kecil itu dan seolah lupa betapa bersihnya kain itu terlepas dari setitik noda yang ada, yang mungkin bisa hilang hanya dengan sedikit deterjen pemutih. Itulah hidup. Kadang-kadang kita lupa untuk memandang sesuatu dari sisi lain yang dimiliki. Contoh rangkaian peristiwa. Saya memiliki seorang murid yang saya pikir kecerdasannya kurang menonjol dibanding yang lain. Suatu hari ketika kami tengah membicarakan sistem tata surya, hanya sebagai pengetahuan bahwa bumi merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang menjadi tempat tinggal manusia. Murid saya itu, sebut saja namanya Rimba, tiba-tiba ia berdiri dan mengambil helm milik guru lain yang disimpan di atas loker dalam ruang kertas serta memakainya. Tanpa saya sadari, saya berkata kepadanya, "Wah, teman-teman, lihat, Rimba memakai helm seperti astronot yang mau terbang ke bulan ya." Semua teman-teman memandang ke arahnya. Dia tersenyum. Spontan helmnya langsung dilepas dan dikembalikan ke tempat semula tanpa harus disuruh untuk mengembalikan. Contoh komplikasi. Kemudian saya mengajak mereka untuk menggambar roket di atas kertas putih yang tersedia, dan hasilnya subhanallah. Murid yang saya pikir kecerdasannya kurang menonjol itu justru tahapan menggambarnya 2 tingkat lebih tinggi dibanding murid yang saya pikir paling pandai di kelas. Seandainya saja saya memberikan reaksi yang lain seperti, "Rimba, silakan dikembalikan helmnya karena sekarang saatnya kita belajar." Atau, "Maaf, silakan dikembalikan helmnya karena Rimba belum minta izin Bu Guru." Atau yang lainnya, mungkin saya tidak akan pernah tahu bahwa kecerdasan dia sudah lebih dari apa yang saya sangka. Pembahasan hari itu bukan tentang astronot atau roket, atau barangkali saya membutuhkan lebih dari 1 kalimat perintah untuk membuatnya mengembalikan helm ke tempat semula. Contoh reaksi. Reaksi berbeda yang kita berikan ketika kita memandang bintang di kegelapan malam atau setitik noda di selembar kain putih ternyata akan memberikan hasil yang berbeda pula. Hidup ini indah. Cobalah kita memandang sesuatu dari sisi yang lain. Maka yang tampak bukannya sekedar 2 dimensi. Bukankah lebih seru jika kita menonton film 3 dimensi? Seperti itu. Nah, berikutnya kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks cerita pendek. Yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam bercerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, contoh, kampung saya semakin sibuk. Saya memiliki seorang murid yang saya pikir kecerdasannya kurang menonjol dibanding yang lain. Nah, di sini kata saya merupakan sudut pandang orang pertama. Contoh yang lain, dia sedang duduk di kafe. Mereka melihatnya melalui jendela dan seorang wanita duduk bersamanya. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Nah, di sini kata dia dan Naomi merupakan sudut pandang orang ketiga. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah dialog. Percakapan 2 tokoh atau lebih. Beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu, kini, atau lampau. Contoh, "Gunung Beser akan marah kalau dibuka," kata kakekku kepadaku. "Pergi dari rumahku sekarang," bentak Rafli. Tanpa saya sadari, saya berkata kepadanya, "Wah, teman-teman, lihat, Rimba memakai helm seperti astronot yang mau terbang ke bulan ya." Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dialog atau percakapan. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan kata benda khusus. Nah, kata benda khusus adalah pilihan kata benda yang bermakna spesifik dan bukan bermakna umum. Contoh, penulis cerpen menggunakan kata beringin atau mahoni dibanding kata pohon. Seperti itu. Contohnya, tawes, mujair, lele adalah kata benda khusus yang makna umumnya adalah ikan. Berikutnya, aku tersenyum memikirkan betapa aku begitu sayang kepada kucingku. Nah, di sini kata kucing adalah kata benda khusus yang kata benda umumnya
atau makna umumnya adalah hewan. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah uraian deskriptif. Nah, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter secara rinci. Hal itu membuat seolah-olah pembaca berada di dalam cerita tersebut. Misalnya, terlihat seperti apa rasanya, baunya seperti apa, dan lain-lain. Nah, di sini uraian deskriptif itu bertujuan agar pembaca bisa merasakan atau pembaca bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh yang berada di dalam cerpen. Contoh, bila panen tiba, petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap, ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Anak-anak seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat baling-baling, bermain musik dengan menggunakan trompet-trompet kecil dari batang padi, atau berburu beker. Nah, seperti itu. Jadi di sini uraian deskriptif itu uraian yang menggambarkan pengalaman dari tokoh, tapi bisa membuat kita yang membaca ikut merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kita ikut senang. Seperti anak ini yang merasa senang ketika dia bermain di sawah, seperti itu. Yang berikutnya adalah penggunaan majas. Nah, penggunaan majas di sini secara spesifik adalah penggunaan majas perbandingan, seperti majas simile, majas metafora, dan majas personifikasi. Nah, kita mulai dengan majas simile. Nah, majas simile adalah pengungkapan dengan perbandingan dua hal yang berbeda, tapi mengandung sesuatu yang serupa. Ciri-cirinya ditandai dengan kata hubung, perbandingan seperti bagaikan, laksana, umpama, ibarat, dan lain-lain. Contoh, tubuh Andi lincah bagaikan kancil. Kecantikannya laksana bulan. Hubungan kita ibarat air dan api. Nah, di situ di tiga kata ini ada kata hubung, yaitu bagaikan, laksana, dan ibarat. Berikutnya adalah majas metafora. Majas yang mengungkapkan perbandingan analogi antara dua hal yang berbeda secara langsung. Contoh, pikiran adalah lautan, dia itu kamus berjalan, senyumnya seindah embun pagi yang menyegarkan. Nah, di sini majas metafora tidak menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti itu. Jadi dia langsung membandingkan dua hal yang berbeda. Berikutnya adalah majas personifikasi. Majas yang mengumpamakan benda mati yang seolah-olah hidup. Contoh, kerikil di jalan itu tampak pucat pasi. Pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik, tertiup angin sore. Nah, seperti itu. Jadi majas personifikasi itu adalah majas yang membuat seolah-olah benda mati itu hidup. Nah, seperti hanya makhluk hidup saja yang pucat, atau hanya makhluk hidup saja yang berbisik-bisik. Tapi di sini benda mati seperti kerikil saja tampak pucat, terus pohon bambu berbisik-bisik. Nah, seperti itu. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah penggunaan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena baik yang bertanya walaupun lawan berbicaranya itu dua-dua sama-sama sudah mengetahui jawabannya. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat, motivasi, penegasan, kritik, ataupun gagasan. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik untuk melibatkan pembaca. Contoh, kalau begini terus Ricardo, kapan kita bisa jadi kaya? Atau contoh kedua, bagaimana jika masalah ini terjadi padamu Nurdin? Apa yang akan kamu lakukan?